Selamat datang di kisah yang akan mengubah pandangan Anda tentang Indonesia. Saksikan perjalanan luar biasa ini, hanya di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Jakarta, awal tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langit ibu kota dipenuhi antusiasme rakyat yang berharap perubahan besar di bawah kepemimpinannya. Dalam pidato pertamanya di Istana Negara, Prabowo mengumumkan sesuatu yang mengejutkan dunia, Indonesia akan membangun reaktor nuklir berteknologi tinggi, terbesar di Asia Tenggara. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam energi dan pertahanan. Kita tidak boleh selamanya bergantung pada negara lain, ujar Prabowo di hadapan para menteri dan tokoh-tokoh penting. Visi ini bukan sekadar wacana. Selama bertahun-tahun, Prabowo telah mengamati perkembangan global. Ia sadar bahwa energi nuklir adalah kunci bagi negara-negara maju, baik untuk kebutuhan industri maupun sebagai alat diplomasi global. Dengan energi nuklir, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan membuka peluang untuk menjadi pusat kekuatan baru di Asia. Namun, bukan hanya energi yang menjadi perhatian Prabowo. Di balik proyek ini, ada strategi besar untuk membangun kapasitas pertahanan strategis. Teknologi nuklir tidak hanya sebatas pembangkit listrik, jika dikelola dengan benar, ini bisa menjadi langkah awal menuju teknologi pertahanan canggih. Berita ini langsung mengguncang dunia. Media internasional dari Eropa hingga Amerika berebut menyoroti pengumuman ini. BBC Inggris menulis, Indonesia berani bermain di liga besar, sementara Le Monde dari Prancis menyatakan kekhawatiran, apakah ini akan mengubah keseimbangan kekuatan di Asia. Sementara itu, di dalam negeri, reaksi pun beragam. Para pendukung Prabowo menyambut gagasan ini sebagai langkah berani menuju Indonesia yang lebih kuat. Namun, ada juga pihak yang skeptis, khawatir akan risiko besar dalam pengelolaan nuklir. Di ruang kerjanya, Prabowo menatap peta besar Indonesia. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Akan ada tantangan dari dalam dan luar negeri, tekanan dari negara-negara besar, bahkan mungkin sabotase. Tetapi, ia sudah bertekad, Indonesia harus berdiri sejajar dengan negara-negara besar dunia. Visi sudah ditetapkan. Perjuangan baru saja dimulai. Pengumuman Presiden Prabowo tentang pembangunan reaktor nuklir terbesar di Asia Tenggara langsung mengguncang dunia. Dalam hitungan jam, berita itu menjadi tajuk utama di berbagai media internasional. Di Inggris, BBC menulis, Indonesia berambisi menjadi kekuatan nuklir, dunia perlu waspada. Sementara itu, The Guardian mengutip pernyataan seorang pejabat pertahanan Inggris yang mengatakan bahwa langkah ini bisa mengganggu stabilitas kawasan. Di Prancis, Le Monde menyebut proyek ini sebagai kejutan geopolitik yang mengancam dominasi teknologi nuklir Eropa di Asia. Pemerintah Prancis, yang selama ini memasok teknologi nuklir ke beberapa negara, mulai mempertanyakan apakah Indonesia akan bekerja sama dengan Rusia atau China dalam proyek ini. Dari Washington, Amerika Serikat menyatakan keprihatinan melalui juru bicara Gedung Putih. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa mereka ingin memastikan Indonesia tetap patuh pada regulasi nuklir internasional dan tidak mengembangkan teknologi yang bisa digunakan untuk kepentingan militer. Sementara itu, reaksi dari Asia juga tak kalah menarik. China memandang proyek ini sebagai peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, Beijing melihat kemungkinan kerjasama dengan Indonesia, tetapi di sisi lain, mereka waspada jika proyek ini membuat Indonesia lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada mereka dalam urusan energi dan pertahanan. Jepang dan Korea Selatan, dua negara yang selama ini menjadi pemain utama dalam industri nuklir sipil, melihat peluang untuk terlibat dalam proyek ini. Mereka mengirim delegasi untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia, berharap bisa menjadi mitra dalam pengembangan teknologi ini. Di kawasan ASEAN, beberapa negara tetangga merespons dengan sikap hati-hati. Singapura dan Malaysia menyatakan bahwa mereka menghormati hak Indonesia untuk mengembangkan energi nuklir, tetapi menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap standar internasional. Namun, tidak semua reaksi bersifat diplomatis. Beberapa media barat mulai menyebarkan spekulasi bahwa proyek ini mungkin lebih dari sekadar energi nuklir. Apakah Indonesia diam-diam ingin membangun senjata nuklir? Pertanyaan ini mulai beredar di berbagai diskusi politik dan forum intelijen. Di Indonesia sendiri, para pejabat tinggi dan tokoh militer sudah memperkirakan reaksi keras dari negara-negara besar.
Presiden Prabowo, dengan sikapnya yang tenang, hanya tersenyum saat membaca laporan dari tim intelijen. Biar mereka panik, katanya. Kita tahu apa yang kita lakukan. Meskipun tekanan dari luar semakin besar, Indonesia tetap melangkah maju. Dunia boleh terkejut, tetapi visi ini sudah ditetapkan. Langkah selanjutnya, membangun aliansi dan memperkuat dukungan. Setelah dunia dikejutkan oleh pengumuman ambisius Indonesia dalam membangun reaktor nuklir, Prabowo tahu bahwa ia tidak bisa bergerak sendiri. Untuk menghadapi tekanan global, Indonesia harus memperkuat aliansi dan mencari dukungan dari negara-negara sahabat yang memiliki kepentingan strategis yang sejalan. Dukungan Rusia, teknologi dan perlindungan. Langkah pertama Prabowo adalah memperkuat hubungan dengan Rusia. Dalam kunjungannya ke Moskow, ia bertemu langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Rusia, yang memiliki pengalaman panjang dalam teknologi nuklir, menyambut baik proyek ini dan menawarkan kerjasama dalam pengembangan teknologi reaktor generasi terbaru. Indonesia adalah mitra strategis kami. Jika kalian ingin membangun reaktor nuklir yang kuat dan aman, kami siap membantu, ujar Putin. Namun, dukungan Rusia bukan hanya dalam bentuk teknologi. Rusia juga memberikan jaminan diplomatik dan militer bahwa mereka akan berdiri bersama Indonesia jika ada tekanan dari negara-negara Barat. Uni Emirat Arab dan pendanaan besar. Selain Rusia, Prabowo juga menjalin hubungan erat dengan Uni Emirat Arab (UEA). Negeri kaya minyak itu telah lama berinvestasi di Indonesia, dan proyek nuklir ini menjadi daya tarik baru bagi mereka. UEA setuju untuk mengucurkan dana miliaran dolar melalui skema investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk pusat penelitian dan pengembangan nuklir di Indonesia. Kami percaya bahwa Indonesia adalah masa depan Asia. Kami ingin menjadi bagian dari revolusi teknologi yang sedang kalian bangun, kata putra mahkota UEA saat bertemu Prabowo di Abu Dhabi. China dan persaingan tersembunyi. China, yang awalnya ragu, akhirnya menawarkan kerja sama terbatas. Beijing ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, tetapi mereka juga khawatir bahwa proyek ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri dan tidak lagi bergantung pada energi dan teknologi dari China. Oleh karena itu, mereka mengusulkan bentuk kerja sama terbatas, seperti pelatihan tenaga ahli dan suplai material, tetapi tetap berusaha mengontrol sejauh mana Indonesia bisa berkembang. Prabowo menyadari taktik ini. Ia menerima bantuan China, tetapi memastikan bahwa Indonesia tidak akan terlalu bergantung pada satu pihak saja. Dukungan domestik, mempersiapkan bangsa. Di dalam negeri, Prabowo mulai membangun konsensus nasional. Ia mengadakan pertemuan dengan ilmuwan, akademisi, dan insinyur Indonesia untuk memastikan bahwa bangsa ini memiliki kapasitas dalam mengelola teknologi nuklir. Universitas-universitas ternama di Indonesia diberi mandat untuk membuka program studi khusus energi nuklir, sementara pemerintah mengirim ratusan insinyur muda untuk belajar ke Rusia dan UEA. Di sisi politik, meskipun ada kritik dan kekhawatiran, mayoritas anggota parlemen akhirnya mendukung proyek ini setelah Prabowo menjelaskan visinya. Kita bukan sedang membangun senjata pemusnah massal. Kita sedang membangun kemandirian. Jika negara lain bisa, kenapa kita tidak? Dengan semakin banyaknya dukungan, proyek ini mulai menunjukkan kemajuan besar. Namun, dengan semakin besarnya ambisi Indonesia, ancaman dari pihak luar juga semakin nyata. Langkah berikutnya, menghadapi rintangan dan konspirasi yang berusaha menggagalkan proyek ini. Seiring kemajuan proyek nuklir Indonesia, tekanan dari luar negeri semakin meningkat. Negara-negara Barat, terutama Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, mulai melancarkan berbagai strategi untuk menggagalkan ambisi Indonesia. Tekanan diplomatik dan ekonomi. Beberapa negara Barat mulai mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkritik proyek ini. Mereka menuduh Indonesia tidak transparan dan menuntut agar Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) melakukan inspeksi ketat. Amerika Serikat bahkan mencoba menekan Indonesia dengan ancaman embargo teknologi tinggi, mengklaim bahwa proyek ini bisa mengancam stabilitas kawasan. Bank-bank besar Eropa yang memiliki investasi di Indonesia mulai mendapat tekanan dari pemerintah mereka untuk membatasi pendanaan proyek nuklir ini. Beberapa kontraktor asing yang awalnya tertarik bekerja sama mulai menarik diri karena takut kehilangan akses ke pasar barat. Namun, Prabowo sudah mengantisipasi ini. Ia segera menghubungi Rusia dan Uni Emirat Arab untuk memastikan bahwa pendanaan dan pasokan teknologi tetap aman. Operasi intelijen dan sabotase. Di balik layar,
upaya lebih licik mulai terjadi. Beberapa fasilitas penelitian nuklir di Indonesia mengalami serangan siber yang mencoba mencuri data rahasia proyek. Badan Intelijen Indonesia, BIN, berhasil melacak bahwa beberapa serangan ini berasal dari jaringan peretas yang berafiliasi dengan badan intelijen asing. Tak hanya itu, di lapangan, ada beberapa kejadian mencurigakan. Salah satu laboratorium penelitian di Bandung mengalami kebakaran misterius. Seorang ilmuwan senior yang terlibat dalam proyek ini menerima ancaman anonim. Beberapa pengiriman komponen reaktor dari luar negeri tertunda akibat prosedur inspeksi yang tiba-tiba diperketat oleh negara pengirim. BIN bergerak cepat. Mereka meningkatkan pengamanan di semua lokasi proyek, menambah lapisan keamanan siber, dan memastikan setiap orang yang terlibat dalam proyek ini telah melalui screening ketat. Oposisi dalam negeri dan kampanye hitam. Di dalam negeri, tidak semua pihak mendukung proyek ini. Beberapa kelompok oposisi, yang diduga memiliki hubungan dengan kekuatan asing, mulai menggiring opini publik bahwa proyek nuklir ini terlalu berbahaya dan bisa membawa Indonesia ke dalam konflik global. Media sosial dipenuhi dengan hoaks tentang bencana nuklir, dan spekulasi bahwa proyek ini hanyalah kedok untuk membangun senjata pemusnah massal. Bahkan, beberapa LSM asing mulai menggelar aksi protes dengan dalih isu lingkungan dan keselamatan publik. Prabowo, yang telah lama berpengalaman dalam menghadapi tekanan politik, tetap tenang. Ia memerintahkan tim komunikasi strategisnya untuk melawan kampanye hitam dengan fakta dan transparansi. Pemerintah mulai mengadakan seminar, diskusi publik, dan tur ke fasilitas penelitian untuk menunjukkan bahwa proyek ini sepenuhnya berorientasi pada kepentingan nasional. Konspirasi. Di tingkat internasional, di sebuah pertemuan rahasia di Eropa, pejabat tinggi dari beberapa negara barat membahas langkah-langkah lebih lanjut untuk menghambat proyek ini. Kita tidak bisa membiarkan Indonesia menjadi pemain besar di bidang nuklir, kata seorang pejabat pertahanan dari Prancis. Beberapa opsi mulai dipertimbangkan, termasuk memperketat sanksi, mengintervensi melalui organisasi internasional, bahkan mendorong ketegangan di kawasan untuk mengalihkan fokus Indonesia dari proyek ini. Namun, di Jakarta, Prabowo dan timnya tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa semakin besar tekanan yang datang, semakin besar pula dampak proyek ini bagi masa depan Indonesia. Proyek ini bukan hanya soal energi, ini tentang harga diri bangsa. Dengan segala tantangan yang dihadapi, Prabowo tahu satu hal, Indonesia harus maju terus, tak peduli seberapa besar rintangan yang menghadang. Langkah berikutnya, pembangunan reaktor nuklir dimulai. Dunia akan melihat bahwa Indonesia tidak bisa dihentikan. Setelah melewati berbagai tekanan dan konspirasi, Indonesia akhirnya memasuki tahap paling krusial, pembangunan reaktor nuklir terbesar di Asia Tenggara. Proyek ini diberi nama Garuda Nuklir 01, simbol dari tekad bangsa untuk berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia. Lokasi strategis dan persiapan besar-besaran. Setelah mempertimbangkan faktor keamanan, geologi, dan akses infrastruktur, pemerintah menetapkan lokasi pembangunan di Pulau Natuna, kawasan strategis di perbatasan Laut China Selatan. Keputusan ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa Indonesia berani mengambil langkah besar di kawasan yang selama ini menjadi pusat persaingan geopolitik dunia. Ribuan pekerja dan insinyur terbaik dari dalam dan luar negeri dikerahkan. Para ahli dari Rusia, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan bekerja bahu-membahu dengan ilmuwan Indonesia untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai standar internasional. Pemerintah juga membangun pusat riset nuklir nasional di Bandung dan Yogyakarta, di mana para ilmuwan dan insinyur Indonesia akan menjalani pelatihan intensif. Universitas-universitas besar di Indonesia mulai membuka program studi khusus teknologi nuklir untuk menyiapkan generasi penerus. Infrastruktur dan keamanan super ketat. Sebagai proyek berskala besar, pembangunan Garuda Nuklir 01 tidak hanya melibatkan reaktor utama, tetapi juga jaringan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan khusus, untuk mengangkut material berat, jalur kereta api dan jalan raya baru yang menghubungkan Natuna dengan pusat logistik utama. Zona keamanan tinggi yang diawasi oleh militer dan badan intelijen untuk mencegah sabotase. Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI) mengerahkan pasukan elit untuk mengamankan lokasi. Teknologi pengawasan canggih dipasang, termasuk drone AI, sistem radar anti-intrusi, dan satelit pemantau yang terus mengawasi proyek dari udara. Kita tidak boleh lengah. Ini bukan hanya soal pembangunan, ini soal kedaulatan bangsa, ujar Prabowo dalam rapat keamanan nasional. Reaksi dunia,
Indonesia makin diperhitungkan. Ketika pembangunan dimulai, dunia semakin gempar. Negara-negara barat yang sebelumnya menekan Indonesia kini mulai menawarkan kerjasama, khawatir kehilangan pengaruhnya di kawasan. Amerika Serikat mengirim delegasi untuk membahas pengawasan internasional terhadap proyek ini. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada perjanjian IAEA dan tidak akan tunduk pada tekanan politik manapun. China berusaha mendekat dengan menawarkan investasi tambahan di sektor energi, meskipun tetap curiga bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan baru yang menyaingi pengaruhnya di Asia Tenggara. ASEAN terbagi dalam menyikapi proyek ini. Singapura dan Malaysia menyatakan dukungan terbatas, sementara Vietnam dan Filipina melihat proyek ini sebagai keuntungan strategis dalam menghadapi dominasi China di kawasan, tantangan di tengah kemajuan. Meskipun proyek berjalan dengan sukses, tantangan tetap muncul. Krisis global menyebabkan harga bahan baku meningkat, memperlambat pengiriman beberapa komponen penting. Ancaman siber dari kelompok peretas yang diduga didanai oleh intelijen asing semakin meningkat. Gerakan oposisi di dalam negeri terus menggiring opini negatif, menyebut proyek ini sebagai bom waktu yang bisa membahayakan rakyat. Namun, dengan kepemimpinan kuat dan strategi matang, Prabowo tetap bertekad membawa proyek ini hingga selesai. Indonesia sudah terlalu jauh untuk mundur. Nuklir bukan hanya soal teknologi, tetapi simbol dari kebangkitan bangsa. Langkah selanjutnya, detik-detik menentukan. Pembangunan hampir mencapai puncaknya. Namun, ketika proyek mendekati tahap akhir, sebuah ancaman besar muncul, upaya sabotase terbesar dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya, akankah Indonesia berhasil menghadapi rintangan terakhir ini? Proyek Garuda Nuklir 01 sudah mencapai 90% tahap penyelesaian. Para insinyur bekerja siang dan malam untuk memastikan bahwa reaktor nuklir pertama Indonesia ini dapat beroperasi sesuai rencana. Dunia semakin tegang. Apakah Indonesia benar-benar akan menjadi negara dengan kekuatan nuklir terbesar di Asia Tenggara? Namun, di balik keberhasilan ini, ancaman terbesar baru saja dimulai. Sebuah operasi sabotase besar-besaran sedang berlangsung. Serangan siber terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada asteris malam sebelum uji coba reaktor pertama, pusat kendali proyek mengalami serangan siber terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Sistem utama reaktor tiba-tiba lumpuh, dan beberapa kode penting untuk pengaturan suhu reaktor mulai berubah secara otomatis. "Kita sedang diretas," teriak seorang teknisi. Tim keamanan siber yang dipimpin oleh Badan Siber dan Sandi Negara BSSN segera bertindak. Mereka menemukan bahwa serangan ini berasal dari beberapa titik di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Sementara itu, satelit pengawas militer Indonesia mendeteksi pesawat tak dikenal, yang mendekati wilayah udara Natuna. Pesawat itu diyakini sebagai drone mata-mata asing, mencoba mencari celah dalam pertahanan proyek. Prabowo langsung mengadakan rapat darurat di Istana Negara. Dengan wajah serius, ia berkata, "Mereka ingin menghentikan kita dengan cara apapun. Kita tidak boleh mundur." Upaya infiltrasi dan sabotase fisik. Saat serangan siber berlangsung, tim intelijen Indonesia, BIN, menangkap 3 orang asing yang menyamar sebagai teknisi proyek. Mereka mencoba memasuki salah satu fasilitas penyimpanan bahan bakar nuklir dengan membawa perangkat yang mencurigakan. Setelah interogasi, terungkap bahwa mereka memiliki hubungan dengan Asteris, sebuah badan intelijen asing Asteris yang selama ini menentang proyek ini. Salah satu pelaku mengaku bahwa mereka diberi tugas untuk menanamkan malware dalam sistem pendingin reaktor, yang bisa menyebabkan kegagalan reaktor saat dioperasikan. Jika berhasil, hal ini bisa menciptakan krisis besar dan menghancurkan reputasi Indonesia di mata dunia. TNI dan BIN segera bertindak cepat. Sistem keamanan reaktor diperketat. Jaringan komunikasi proyek diisolasi dari internet luar. Tim khusus Kopassus dikerahkan untuk mengamankan area sekitar fasilitas utama. Puncak krisis, pilihan sulit. Tengah malam, di tengah ketegangan, Prabowo mendapat laporan bahwa serangan siber telah dinetralisir, tetapi sistem utama masih belum pulih sepenuhnya. Uji coba pertama reaktor dijadwalkan esok pagi, tetapi para insinyur khawatir ada risiko besar jika sistem belum 100% aman. Indonesia menghadapi pilihan sulit, menunda uji coba, tetapi itu berarti mengakui kepada dunia bahwa proyek ini masih memiliki kelemahan. Melanjutkan sesuai jadwal, dengan risiko sabotase masih bisa terjadi jika ada celah yang belum ditemukan. Dalam rapat darurat terakhir sebelum fajar,
Prabowo menatap semua orang di ruangan itu. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kita maju. Tidak ada kata mundur." Fajar yang menentukan. Pagi itu, seluruh dunia menanti. Media internasional berkumpul di Jakarta dan Natuna untuk menyaksikan apakah Indonesia benar-benar bisa menyalakan reaktor nuklirnya. Di Washington, London, dan Paris, para pejabat tinggi menonton dengan penuh ketegangan. Di pusat kendali, para teknisi mulai menjalankan prosedur akhir. Hati mereka berdebar. Jika ada kesalahan sedikit saja, proyek ini bisa berakhir sebelum dimulai. Hitungan mundur dimulai. 10, 9, 8. Tiba-tiba, salah satu layar komputer mulai menunjukkan anomali kecil dalam sistem pendinginan. Para insinyur panik. Namun, sebelum ada keputusan untuk membatalkan, seorang teknisi Indonesia bernama Rizky yang telah bekerja dalam proyek ini selama 3 tahun berhasil menemukan kode sabotase terakhir yang tersisa di sistem. Dalam hitungan detik, ia memblokirnya dan memulihkan sistem ke kondisi aman. 3, 2, 1. Suara gemuruh terdengar. Reaktor Garuda Nuklir 01 resmi menyala. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memiliki reaktor nuklir bertenaga besar yang mampu memberikan energi bagi jutaan rumah dan industri di seluruh negeri. Sorak-sorai pecah di pusat kendali. Prabowo tersenyum dan mengepalkan tangan. Indonesia telah menang. Di media internasional, judul-judul besar bermunculan. Indonesia resmi masuk klub nuklir dunia, BBC. Prabowo sukses menjawab tantangan dunia, CNN era baru Asia, Indonesia mengubah peta kekuatan, Al Jazeera. Namun, meskipun proyek ini telah sukses, Prabowo tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Dengan kekuatan baru, Indonesia kini berada di panggung global, dan musuh-musuh baru mungkin akan muncul. Selanjutnya, apa dampak dari proyek nuklir ini bagi masa depan Indonesia dan dunia? Setelah sukses menyalakan Garuda Nuklir 01, Indonesia resmi memasuki babak baru dalam sejarahnya. Dunia kini tidak bisa lagi memandang sebelah mata negeri ini. Indonesia telah membuktikan bahwa ia mampu berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia. Reaksi dunia, Indonesia jadi pemain kunci. Ketika berita keberhasilan proyek nuklir ini tersebar, berbagai negara memberikan reaksi berbeda. Amerika Serikat terkejut dan mulai mengubah pendekatannya. Mereka yang sebelumnya menekan Indonesia kini mengajukan perjanjian kerja sama strategis, takut kehilangan pengaruh di Asia Tenggara. Rusia dan Uni Emirat Arab bangga karena mereka menjadi mitra utama dalam pembangunan proyek ini. Presiden Rusia bahkan mengundang Prabowo untuk menghadiri Forum Energi Dunia sebagai pemimpin negara nuklir baru. China yang awalnya skeptis, mulai waspada. Dengan kekuatan energi dan teknologi nuklir baru, Indonesia kini bisa lebih mandiri dan tidak lagi mudah ditekan dalam urusan geopolitik Laut China Selatan. Eropa, terutama Inggris dan Prancis, sempat memberikan tekanan berat kepada Indonesia. Namun, setelah melihat bahwa proyek ini berhasil tanpa insiden, mereka mulai melunak dan menawarkan kerjasama di bidang teknologi nuklir sipil. ASEAN memberikan selamat kepada Indonesia, tetapi beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia merasa khawatir dengan meningkatnya kekuatan Indonesia. Sementara itu, Vietnam dan Filipina melihat Indonesia sebagai sekutu kuat yang bisa membantu melawan dominasi China di kawasan. Indonesia jadi pusat teknologi nuklir Asia Tenggara. Setelah sukses dengan Garuda Nuklir 01, Indonesia tidak berhenti. Prabowo segera mengumumkan rencana pembangunan 2 reaktor tambahan untuk memperkuat pasokan energi nasional. Indonesia juga mendirikan Badan Riset Nuklir Nasional (BRNN) yang bertugas mengembangkan teknologi nuklir tidak hanya untuk energi, tetapi juga untuk kedokteran, pertanian, dan eksplorasi luar angkasa. Negara-negara berkembang di Asia dan Afrika mulai melihat Indonesia sebagai contoh sukses dalam pengembangan energi nuklir. Delegasi dari Nigeria, Brasil, dan Mesir datang ke Jakarta untuk belajar dari keberhasilan ini. Perubahan dalam politik global. Dengan status barunya sebagai negara nuklir, Indonesia mulai memainkan peran lebih besar dalam geopolitik dunia. Indonesia kini menjadi anggota tetap dalam Forum Energi Nuklir Global. PBB dan IAEA menjadikan Indonesia sebagai model pengembangan nuklir yang aman dan damai. Dalam G20, suara Indonesia kini lebih diperhitungkan dalam kebijakan energi dunia. Tak hanya itu, militer Indonesia juga semakin kuat. Dengan energi nuklir yang mendukung industri pertahanan, Indonesia mulai memproduksi kapal selam bertenaga nuklir dan sistem pertahanan modern,
menjadikannya salah satu kekuatan militer utama di Asia. Prabowo, pemimpin yang mencetak sejarah. Keberhasilan proyek nuklir ini membuat nama Prabowo Subianto tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan global. Dalam pidatonya di depan rakyat Indonesia, ia berkata, "Hari ini, Indonesia telah membuktikan bahwa kita bukan bangsa yang bisa ditekan atau diatur oleh kekuatan asing. Kita adalah bangsa besar yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ini baru permulaan. Indonesia akan terus maju." Sorak-sorai rakyat menggema di seluruh negeri. Indonesia bukan lagi negara berkembang yang hanya mengikuti arus. Kini, Indonesia adalah pemimpin. Kesimpulan, Indonesia, sang Garuda yang bangkit. Dengan teknologi nuklir, ekonomi yang kuat, dan militer yang semakin maju, Indonesia kini menjadi salah satu kekuatan yang paling disegani di dunia. Negara-negara yang dulu meremehkan kini mulai menghormati. Garuda telah mengepakkan sayapnya. Indonesia tidak hanya bangkit, Indonesia telah menjadi kekuatan yang menentukan masa depan.